Ya doanya kita fokus untuk Indonesia itu. Ya banyak juga gerakan-gerakan doa di luar negeri kan. Itu gerakan doa untuk Yerusalem, gerakan doa untuk Amerika kan banyak sekali kan. Tapi ya Tuhan sementara masih kasih beban ke saya gerakan doa untuk Indonesia. Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-202. Kali ini kembali kami bertemu untuk podcast dengan seorang sahabat Narwastu, seorang perempuan tangguh, nasionalis, Pancasilais, religius, dan menginspirasi. Beliau ini termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2024 pilihan majalah Narwastu. Tokoh yang kita hadirkan dalam podcast kali ini adalah Ibu Dr. Cecilia Teguh Ayu Sianawati, SH.MA. Beliau ini sehari-harinya seorang pakar hukum dan advokat senior. Beliau saat ini managing partner di kantor hukum Jusuf Indradewa dan sudah banyak meraih prestasi kantor hukum ini di kalangan nasional. Bahkan baru-baru ini kantor hukum Jusuf Indradewa mendapat penghargaan dari hukum online dan ini punya reputasi yang sangat luar biasa, sehingga ini kantor hukum yang punya reputasi yang banyak dipuji masyarakat. Ibu Cecilia ini juga adalah anggota Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, juga aktif di jaringan doa nasional atau yang biasa disingkat JDN. Begitu juga dalam aktivitasnya sehari-hari, beliau juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi gereja. Dan dulu beliau pernah dipercaya sebagai bendahara umum DPP Partai Damai Sejahtera, sebuah partai Kristiani yang pernah dulu punya fraksi di DPR RI pada 2004 sampai 2009. Jadi kalau PDS dulu pernah berkiprah di fraksi DPR RI dulu, beliau ini salah satu tokoh di balik layar dulu bersama Pak Ruyandi Hutasoid. Kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan kesaksiannya selama ini, yang kita tahu beliau ini seorang yang luar biasa gigih dalam memotori acara-acara doa di berbagai kota di Indonesia. Kita sapa beliau. Shalom Ibu Cecilia. Shalom. Salam sehat Bu ya. Ya, shalom juga buat sahabat-sahabat di Narwastu. Ya, Bu Cecilia, waktu acara Natal dan Tahun Baru kemarin bersama tokoh-tokoh Kristiani, Ibu tidak bisa hadir untuk menerima penghargaan. Dan kita ingin tanya lagi tentang kegiatan Ibu dalam kerohanian. Ya, termasuk dari sisi bidang hukum ya. Ibu dikenal seorang advokat senior. Boleh tahu Bu, kenapa Ibu tertarik menjadi seorang advokat? Ya, sebenarnya waktu saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, itu keluarga saya mengharapkan saya itu menjadi seorang notaris PPAT itu. Tapi mungkin panggilan Tuhan, karena setelah lulus itu saya awal-awal lahir baru itu. Jadi saya masih menggebu-gebu, saya tanya Tuhan mau bekerja di mana gitu kan. Terus saya itu dapat firman Tuhan bahwa Tuhan yang akan membuat lidah bibir saya menjadi fasih berbicara. Itu, dan kemana saya pergi Tuhan akan menyertai. Saya pertama bingung, ini maksudnya profesi apa ya Tuhan? Terus kemudian saya dapat panggilan dari Bank NISP. Kebetulan yang punya kos saya itu ownernya Bank NISP. Saya pikir saya akan jadi ini kali bankir itu, karena saya di training 6 bulan kemudian akan ditempatkan di NISP cabang Bogor itu. Tapi belum 6 bulan saya tiba-tiba dapat panggilan dari Law Office Pak Talasianturi. Waktu itu Pak Talasianturi kan sangat aktif di Full Gospel Businessman Fellowship kan itu. Terus saya kerja di situ, saya ya belajar dari nol,
saya juga sidang-sidang khusus untuk masalah perdata, dan saya diminta Pak Talas untuk membantu pelayanan beliau di Full Gospel itu. Nah, pelayanan beliau itu menurut saya sangat-sangat bertampak pada waktu itu. Ya 25 tahun yang lalu kali itu kan. Nah, dari situ kemudian 3 tahun saya juga ketemu hamba Tuhan yang juga pelayanannya di Full Gospel. Dia kenal sama pendiri konsultan hukum saat ini kan, Pak Yusuf Indradewa. Pak Yusuf Indradewa itu backgroundnya dari Departemen Keuangan. Waktu Presiden Soeharto saat itu mau mengaktifkan kembali pasar modal, Pak Yusuf itu sebagai Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan yang menyiapkan peraturan-peraturannya itu. Terus setelah itu Pak Yusuf jadi Irjen, kemudian Sesmenko Equin, waktu Menko Equinnya Pak Liwardana, Pak Radius Prawiro sampai pensiun. Nah, setelah pensiun, Pak Yusuf diminta kan oleh beberapa pejabat untuk set up law firm konsultan hukum Yusuf Indradewa yang sampai sekarang, supaya pemikirannya bisa dipakai untuk perkembangan pasar modal. Begitu Bu ya. Waktu mahasiswa Ibu aktif dulu dalam kegiatan-kegiatan kerohanian? Ya, setelah lahir baru itu. Sebelumnya ya saya ada di gereja, ya aktif itu di Pemuda Katolik, di Legio Maria itu. Gitu Bu ya. Kalau kita bicara tentang keaktifan Ibu dalam kegiatan-kegiatan rohani, itu bagaimana ceritanya Bu? Ya pertama karena saya rindu melayani Tuhan, karena Tuhan tuh udah begitu baik kan, dan juga ada panggilan yang khusus dalam hidup saya sebagai seorang pendoa itu. Karena waktu awal-awal lahir baru, saya tuh pernah tengah malam dibangunkan. Ya saya percaya itu Tuhan. Waktu itu saya juga belum tahu kan. Ada suara yang saya dengar secara audible itu. Kamu harus banyak doa, banyak puasa. Itu nah dalam perjalanan saya calling saya, beban saya dikerahkan doa. Saya percaya bahwa itu panggilan dari Tuhan yang awal-awal saya terima itu. Ya sudahlah, saya committed itu kan, saya fokus digerakkan doa itu. Ya pernah pelayanan sekitar 5 tahun itu pelayanan di sekolah-sekolah itu, pelayanan Rock Kris kan. Tapi saya lebih calling saya, beban saya lebih kuat digerakkan doa dalam kesatuan tubuh Kristus. Waktu NPC itu fokusnya untuk transformasi bangsa. Gitu ya. Ya, kalau kita bicara tentang keaktifan Ibu dalam acara-acara Indonesia Berdoa, Bu, bagaimana ceritanya? Tuhan yang ngasih kesempatan, saya respon, terus dengan panitia lainnya, saya juga selalu berusaha committed lah, itu kan. Kalau ya ini namanya pekerjaan Tuhan, saya berusaha all out sebisanya, itu kan. Dan saya mengucap syukur. Kayaknya teman-teman panitia lainnya yang ngasih kepercayaan ke saya tuh ya sesuai dengan panggilan saya. Biasanya kalau nggak sekretaris umum, bendara umum, itu kan muter-muter kan begitu. Ibu lebih banyak diminta untuk mencari dana? Iya. Begitu ya? Iya. Kalau kita bicara tentang berbagai kesempatan Ibu dalam jumpa pers selalu sering mengatakan kuasa doa orang benar itu luar biasa. Doa orang benar besar kuasanya. Ibu selalu menyampaikan gitu. Boleh dijelaskan Bu, apa maksudnya itu? Kan gerakan doa dalam kesatuan tubuh Kristus. Itu kan visi dari Tuhan. Itu kan itu yang menjadi visi utama pada saat diadakannya NPC 2003, 2005, kemudian gerakan-gerakan doa lainnya kan. Ya, saya udah melihat sendiri keadaan Indonesia, meskipun semua gereja juga berdoa kan, tapi melalui ya gerakan-gerakan doa dalam kesatuan tubuh Kristus bersama dengan Aras Nasional, bersama dengan sinode-sinode, bersama dengan gereja-gereja, ya perlindungan Tuhan atas Indonesia itu jelas ya. Kayak misalnya waktu habis NPC 2003, kemudian ada tsunami Aceh, bencana-bencana alam terusan kan, tapi Tuhan tetap melindungi Indonesia ya. Terus juga terakhir ini
pandemi COVID-19 kan, itu ya karena nggak bisa pergi-pergi, Zoom doa itu banyak banget kan, ya akhirnya kan Indonesia lolos dari pandemi COVID-19 kan. Berarti banyak sekali kesaksian Ibu tentang bagaimana Tuhan menjawab doa untuk Indonesia ini. Untuk Indonesia ya, karena ketika ada umat Tuhan yang di atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, Tuhan mendengar dari surga kan, itu kan di sini umat Tuhan ya, itu berarti kan umat itu kan banyak itu kan. Ya. Dalam acara jumpa pers bersama teman-teman media Kristiani, Ibu juga sering menyampaikan doa kesatuan untuk Indonesia. Bisa Ibu jelaskan soal itu? Ya, doanya kita fokus untuk Indonesia itu. Ya banyak juga gerakan-gerakan doa di luar negeri kan. Itu gerakan doa untuk Yerusalem, gerakan doa untuk Amerika kan banyak sekali kan. Tapi ya Tuhan sementara masih kasih beban ke saya, gerakan doa untuk Indonesia itu. Meskipun banyak hamba-hamba Tuhan sekarang kan ikut gerakan doa dalam globalisasi kan, itu ya. Begitu ya. Ibu pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan, Ibu merasa sangat diberkati setelah ikut dalam acara-acara kegiatan rohani. Boleh Ibu sampaikan testimoni Ibu soal itu? Ya, kan firman Tuhan juga ada tertulis kan, jeripayah kita dalam melayani Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkannya. Meskipun terus terang saya melayani Tuhan, ya saya ingin diberkati sama Tuhan. Tapi motivasi utama saya melayani Tuhan bukan cari berkat itu. Tapi Tuhan setia, Tuhan mengenapi firman-Nya. Saya berusaha mendisiplin diri saya sendiri kan. Kalau ikut di gerakan-gerakan doa yang sifatnya nasional, saya itu jaga motivasi saya itu. Saya juga berusaha nggak rebutan naik panggung, itu kan saya juga berusaha nggak nyari-nyari keuntungan pribadi, nggak punya agenda pribadi, tapi saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya all out mobilisasi doa, dan Tuhan perhitungkan semuanya itu. Ketika selesai berdoa, ya Tuhan kasih bonus itu melalui ya pekerjaan-pekerjaan di kantor. Makin dimudahkan begitu? Ya dimudahkan, ada favor Tuhan, ada kemurahan Tuhan, itu kan. Begitu ya? Ya. Ibu selama ini juga melibatkan tokoh-tokoh gereja aras nasional dari PGI, PGLI, PGPI untuk acara-acara jaringan doa nasional ini. Bagaimana selama ini Ibu menjalin komunikasi dengan mereka bersama teman-teman Ibu? Ya, sebenarnya juga untuk approach ke bapak-bapak pimpinan rohani itu nggak cuma saya sih itu, cuman karena saya sekum, jadi ya mungkin saya yang banyak approach sana sini, ya meskipun juga banyak hamba-hamba Tuhan lainnya kan itu. Ya pokoknya prinsipnya saya berusaha rendah hati itu kan, terus juga saya menghormati itu kan, meskipun saya itu sebenarnya saat ini terakhir saya jadi bendahara umum JDN. Cuman karena saya juga ada beban untuk Indonesia berdoa daripada konflik, itu waktu bulan Desember kali saya mundur dari bendahara umum JDN karena JDN juga perlu regenerasi ya, dan juga saya merasa Indonesia berdoa itu beban baru dari Tuhan. Makanya saya mengadakan mobilisasi doa melalui Indonesia berdoa waktu tanggal 24 Agustus. Kemudian juga beberapa hamba Tuhan menyarankan pilkada ini harus didoakan secara serius. Sehingga kembali saya mobilisasi doa tanggal 15 Agustus untuk pilkada itu. Dan respon daerah-daerah puji Tuhan bagus banget. Waktu 24 Agustus itu sama 15 November itu benar-benar 400 kota benar-benar berdoa itu. Waktu pilkada saya juga sampai terharu loh. Waktu hubungin daerah-daerah, teman-teman di daerah kebanyakan bicara, oke, saya akan mengadakan juga karena di daerah saya ada pilkada, kita harus berdoa juga sungguh-sungguh. Jadilah mobilisasi doa. Iya. Kalau bicara tentang obsesi,
Ibu sibuk di kantor, tapi masih memberikan waktu juga untuk kegiatan-kegiatan rohani. Apa sih obsesi seorang Ibu Cecilia dalam kehidupan ini? Sebenarnya obsesi pribadi sih nggak ada. Kalau digerakkan doa, ya obsesi saya supaya benar-benar terjadi tuaian jiwa-jiwa di Indonesia itu, supaya Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia selalu dilindungi Tuhan. Karena apa yang terjadi di bangsa, di pemerintahan itu kan juga punya dampak ke kita ya. Itu. Jadi ya obsesi saya itu Indonesia supaya diberkati oleh Tuhan, supaya terjadi tuaian jiwa-jiwa, Indonesia boleh menjadi berkat itu. Begitu Bu ya. Ibu juga pernah aktif sebagai bendahara umum Partai Damai Sejahtera. Dengan segala kelebihan kekurangannya, PDS ini kan pernah mencatat sejarah di tengah bangsa ini. Ibu tidak tertarik misalnya masuk ke partai politik karena dengan kapasitas Ibu sekarang, reputasi Ibu seperti ini, Ibu pasti sangat diperhitungkan untuk jadi caleg DPR RI. Ibu nggak tertarik? Kalau sekarang enggak lah, udah nggak muda lagi. Begitu Bu ya? Iya, itu sekarang ya fokus saja deh di gerakan doa karena Jesus is coming soon, itu kan. Terus juga terus terang Tuhan memberkati kantor saya sebagai konsultan hukum yang punya spesialisasi tim pasar modal dan corporate matters. Itu buat saya udah ada kepuasan sendiri lah. Terus juga waktu-waktu doa itu kan juga nggak sedikit ya itu. Begitu ya. Ibu juga pernah aktif di tabloid Mitra Bangsa Bu ya, yang sekarang tidak terbit lagi. Boleh tahu bagaimana perhatian Ibu kepada media? Karena Ibu juga kan sangat sering berhadapan dengan media Kristen Bu ya. Sebenarnya kalau yang setup tabloid Mitra Indonesia itu sebenarnya bukan visi, bukan beban saya. Cuman waktu itu kan saya jadi sekum CDN, ketumnya kan Pak Rahmat Mandulang. Almarhum Pak Rahmat kan beliau kan juga seorang intelektual ya, suka menulis karena juga jadi rektor di STT Lets kan. Nah beliau terbeban itu kan dengan beberapa wartawan waktu itu ya membuat tabloid Indonesia Berdoa. Ya saya karena ini aja ya karena sama-sama di CDN, jadi saya support itu. Dan juga yang masuk kan selektif banget kan, itu banyak visi-visi CDN, terus juga jaringan-jaringan kategorialnya CDN itu ditampilkan kan. Cuman ternyata memang nggak mudah, makanya saya juga appreciate dengan majalah Kristiani Narwastu bisa gitu bertahan ya. Kalau Ibu perhatikan selama ini kiprah dari media Kristen Bu dalam mendukung gereja-gereja di Indonesia, bagaimana Ibu lihat? Kalau mendukung gereja-gereja sepertinya sih so far so good ya, bagus ya. Tapi kalau mendukung gerakan doa menurut saya maaf nih rada kurang sosialisasinya ya. Jadi ini masukan juga untuk media-media Kristen gitu Bu? Ya, karena apa ya, kesatuan dalam tubuh Kristus sekarang dibandingin waktu 2003, 2005 NPC jauh deh. Waktu yang lalu itu bagus banget itu. Begitu Bu ya. Pada November 2024 yang lalu, ketika Ibu disampaikan Ibu masuk dalam 21 tokoh Kristiani Inspiratif 2024 pilihan majalah Narwastu. Boleh tahu Bu, bagaimana perasaan Ibu dan testimoni Ibu setelah dipublikasikan majalah Narwastu masuk dalam tokoh tersebut? Ya prinsipnya senang lah. Meskipun saya selama ini kadang-kadang manusia nggak memperhitungkan, tapi saya punya prinsip, pokoknya Tuhan berkenan, Tuhan yang saya senangkan gitu. Tapi kalau dikasih penghargaan dari majalah Narwastu, ya tentunya saya senang, itu kan, ya happy lah, itu kan dihargai. Iya. Bagaimana komentar keluarga atau katakanlah ya banyak teman-teman yang ngasih congratulation itu kan. Terus juga klien-klien saya, kantor saya juga beberapa klien-klien yang Kristen juga saya kasih lah supaya lebih tahu lah kegiatan saya gitu. Begitu Bu ya. Yang terakhir Bu, ada komentar Ibu tentang majalah Narwastu dan harapan Ibu? Ya menurut saya majalah Narwastu sebagai majalah Kristiani cukup berbobot ya, itu cukup bagus dalam konten, dalam isinya ya.
ya tinggal dipertahankan. Dan juga karena saya terbeban dikerahkan doa, ya kalau bisa juga mensosialisasikan ketika ada gerakan-gerakan doa secara nasional itu. Karena mungkin tahun ini juga mungkin bulan Mei akan ambil momentum kebangkitan nasional itu untuk kebangkitan doa nasional. Gitu Bu ya. Ibu Cecilia, terima kasih atas perbincangan kita pada kesempatan hari ini Bu ya. Kiranya Ibu selalu sehat, termasuk tempat pelayanan Ibu juga semakin berkembang ke depan. Amin. Ya, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan dengan seorang perempuan tangguh, inspiratif dan Pancasilais, dan juga seorang advokat senior, Ibu Dr. Cecilia Teguh Ayu Sianawati SH.MA. Ya, beliau termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2024 pilihan majalah Narwastu. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu ya. Ya, Tuhan memberkati ya. Amin, amin, Jalan amin. Narwastu Ibu juga terus. selalu sehat. Ya, Tuhan berkati. Amin, amin.